Karakteristik negara-negara ASEAN. Thailand. Identitas negara Thailand. Nama resmi Muang Thai atau Pratet Thai. Ibu kota Bangkok. Luas 513.120 km persegi. Bahasa resmi Thai. Mata uang Baht. Lagu kebangsaan Kleng Chat Thai. Pemerintahan Kerajaan Konstitusional. Kepala negara Raja Vajiralongkorn. Kota pentingnya ada Bangkok, Thonburi, Nakhon, dan yang lainnya. Agamanya ada Buddha untuk yang resmi, Islam, Kristen, animisme. Sekarang kita masuk ke keadaan alam. Letak astronomis wilayah Thailand itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Nah, sekarang kita memasuki batas-batas wilayahnya. Kita lihat peta di sebelah kanan. Di bagian utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Di sebelah barat, kita perhatikan petanya. Berbatasan dengan Myanmar. Oke. Di sebelah timur berbatasan dengan negara Kamboja dan Laos. Di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Sekarang kita memasuki ke iklim. Thailand itu beriklim tropis dengan suhu rata-ratanya 26 derajat Celcius pada musim hujan sekitar di bulan Januari. Sekarang kita memasuki ke bentang alam. Di sini terdapat pegunungan penting di negara Thailand. Yang pertama, Doi Intanon dengan ketinggian 2.595 meter, Doi Phahamphok 2.297 meter, Pegunungan Doi Luang dengan ketinggian 2.195 meter, Doi Suthep dengan ketinggian 2.185 meter, yang terakhir Doi Pacho dengan ketinggian 2.024 meter. Itulah pegunungan pentingnya. Sekarang sungai terpenting. Nah, di bagian barat daya itu terdapat Sungai Chao Phraya dengan panjangnya 365 km. Ada Pasak, dan di sebelah timur laut itu ada Sungai Mekong. Sungai Mekong hanya di sebagian daerah Thailand, dengan panjang 4.335 km. Ada Sungai Chi. Di bagian utara ada Sungai Ping, Sungai Wang, dan Nyom. Di sebelah barat dan selatan itu ada Sungai Meklong dan ada Sungai Tapi. Oke. Kita memasuki ke perekonomian, Perekonomian Thailand sangat tergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet, dan ini sebagai barang komoditas utama. Selain itu juga dihasilkan seperti kelapa, tembakau, kapas, buah-buahan, dan yang lainnya. Sumber daya alam. Nah, negara Thailand itu merupakan penghasil timah terbesar keempat di dunia, dan dijuluki juga bahwa di bagian utaranya itu dijuluki sebagai Golden Triangle ataupun segitiga emas. Sekarang kita memasuki kerjasama. Hubungan kerjasama yang dijalin Thailand tidak hanya bilateral dan regional dalam wadah ASEAN, tetapi aktif menjalani kerjasama yang lebih besar dan yang lebih luas. Nah, itu kerjasamanya ada ASEAN, IDA, IFE, dan sebagainya. Next, kita masuk ke Vietnam. Nama resmi Trong Hoa Sa Hol Chu Vietnam ataupun Republik Sosialis Vietnam. Ibu kotanya Hanoi. Hari kemerdekaan 2 Juli 1976. Lagu kebangsaan Tien Quan Cha. Pemerintahan Republik Komunis. Bahasa utama Vietnam. Mata uangnya Dong. Agama utama Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam. Oke, kita memasuki ke keadaan alam. Nah,
Letak astronomisnya itu berada 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Kita memasuki batas-batas wilayahnya. Kita perhatikan. Di sebelah barat bahwa Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja. Di sebelah utara Vietnam berbatasan dengan Tiongkok. Sedangkan di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sekarang kita masuki iklim. Vietnam memiliki dua daerah iklim yang berbeda, yaitu daerah bagian utara beriklim sedang, daerah bagian selatan itu beriklim tropis. Oke. Sekarang kita memasuki ke bentang alam. Vietnam merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menempati wilayah kurang lebih 325 km persegi. Oke, secara geografis Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Daerah pegunungan utara itu mencapai ketinggian 3000 meter ya. Delta Sungai Merah. Yang ketiga barisan pegunung A6 yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan An Namit dan Laut Cina Selatan, yang terakhir delta Sungai Mekong itu di sebelah selatan Vietnam. Nah, kita memasuki ciri fisik ya. Ciri fisik bentang alam yang paling menonjol di negara Vietnam. Titik tertinggi yaitu Puncak Fansipan dengan ketinggian 3.143 meter. Titik terendah ada paras laut. Sungai utama Mekong Merah. Kota utama Hanoi, Ho Chi Minh, Haiphong, dan sebagainya. Sumber daya alam. Oke. Nah, di negara Vietnam itu terkenal sebagai negara irigasi yang baik. Nah, oleh sebab itu bidang pertanian masih salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Adapun hasil pertaniannya, buah-buahan, sayuran, jagung, teh, kopi, dan yang lainnya. Dan ada juga terdapat sumber daya alam tambangnya. Ya, apa itu? Ada batu bara, ada biji besi, ada timah, ada fosfat, dan emas. Itu dia. Oke ya, paham ya? Kerjasama. Vietnam merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang ke-6 pada tahun berapa? Iya, pada tahun 1998. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam sudah terjalin sejak Vietnam masih mengalami perang saudara. Ya, adapun kerjasamanya ada FAO, ada IDA, ada IMF, ILO, dan sebagainya. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih.